Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kemarin telah kita kaji bahwa sesuatu yang dihalalkan Allah atau apapun yang dihalalkan Allah pasti sesuatu yang dibutuhkan manusia manfaat. Kalau tidak digunakan pasti ada kesulitan untuk manusia. Maka upaya-upaya yang menyebabkan kehalalan itu tidak efektif itu terlarang. Contoh, daging itu halal, lalu ada yang mengharamkan untuk dirinya sendiri, itu pasti ada kesulitan, itu nggak boleh. Dan sebaliknya, apapun yang diharamkan Allah pasti sesuatu yang merugikan manusia. Itu sudah gampang dilihat ya, Homer dan sebagainya. Maka orang yang mendayagunakan kehalalan merupakan bukti syukur kepada Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak mendayagunakan kehalalan itu bukti kufur kepada Allah. Orang yang mendayagunakan apa yang diharamkan, dijauhi, itu bukti syukur. Tapi sebaliknya, diharapkan malah dikerjakan, itu bukti kufur. Nah, posisi Nabi dalam kasus berjanji tidak akan meminum madu lagi, yang penting istrinya senang, itu adalah hal lain. Nah, maka kendati pun surat ini berjudul At-Tahrim, tapi nanti akan kita lihat ini adalah soal keluarga, sehingga kita akan melihat bahwa keluarga itu adalah musuh utama dalam sejarah peradaban manusia. Setan mah pihak lain. Contoh, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, sampai pamannya Nabi Muhammad. Apa yang dihalalkan Allah dan apa yang diharamkan Allah itu artinya sarana agar kita ini hidupnya mudah dan tidak menemui kesukaran. Justru yang menjadi sukar itu bukan apa yang dihalalkan, diharamkan Allah, tapi apa yang dirancang manusia. Adat istiadat. Jadi hukum Allah itu bukan beban. Hukum Allah itu tidak pernah dirancang menjadi beban. Itu yang kita baca kemarin di surat An-Nisa. Allah itu memang menghendaki kemudahan. Maka Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya mengatur apa yang halal, apa yang haram. Beban itu kemudian timbul karena ada. Nah, yang akan diceritakan oleh At-Tahrim termasuk hari ini adalah ada beban namanya keluarga. Apa yang disebut beban bisa jadi di dunia,
Tapi yang pasti yang disebut beban adalah success story kita di akhirat. Maka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron, itu bisa diterjemahkan, hei siapapun yang memiliki keluarga, maka jagalah keluarga itu supaya jangan jadi beban. Beban di situ konteksnya dengan neraka yang akan menghambat kita masuk surga, sebaliknya menggiring kita masuk neraka. Memang di situ jaga keluarga dari neraka. Kalau mereka masuk neraka, kita boleh jadi katut ke neraka, sistem bandul, kecuali kita sudah menjaga. Kalau sudah menjaga ternyata mereka tetap masuk neraka, itu batasannya. Maka istri Nabi Nuh tetap ditenggelamkan Allah, istri Nabi Lut tetap benam dalam hujan batu, tanahnya dibalik. Tapi sebaliknya ada lagi tragedi lain, suaminya kafir, istrinya tetap mukmin. Fir'aun. Ada yang lebih hebat lagi, keponakannya mukmin, pamannya tetap kafir, Nabi Muhammad, dan seterusnya begitu. Nah itu sampai di situ ayat kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Ini bantuan dari Allah untuk membuat simulasi suasana kredit yang terjadi di akhirat, di kawasan neraka ini. Jadi penghuni neraka yaitu orang-orang yang sampai ajal dan sampai kiamat tetap kafir, akhirnya mengajukan argumentasi, menunjukkan rasa tidak senang, ternyata nasibnya buruk berada di neraka. Tapi sebagaimana di surat At-Taghabun, waktunya sudah habis, maka dijawab oleh Allah, ya ayyuhalladzina kafaru, hai para penghuni neraka, yaitu kalian orang-orang kafir, la ta'tadzirul yaum, hari ini sudah tidak perlu ada uzur, ada alasan, terimalah fakta kalian mendapatkan siksa neraka. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jangan takut, nyantai aja bro, kamu hanya dihukum berdasarkan yang dilakukan. Tapi di atasnya, nanti di bawahnya, ahli surga dikasih surga tidak sesuai amal. Karena kalau amalnya sesuai nggak cukup beli surga. Itu yang kita cari. Masih ada nggak itu? Kita masuk surga bil fadli, tetapi yang tidak beruntung di neraka jangan khawatir. Allah Maha Adil, maka siksa neraka itu bil adli, sesuai, tidak akan dikurangi, tidak akan dilebihi. Jadi kalau pengen keadilan sejati, masuk neraka. Kata Allah, sudah tenang-tenang, pada ribut di neraka. Kaget, ternyata sedemikian ini siksa neraka. Maka berusaha ditenangkan oleh Allah, tenang, kalian hanya akan disiksa berdasarkan derajat amal buruk kalian di dunia. Teruskan. Oleh karena itu, setelah kita tahu sedemikian itu siksa neraka, bahwa neraka itu berdasarkan jumlah amal. Nah sekarang ada fluktuasi nggak di neraka? Nggak ada, matematik. Berarti ada waktu buat kita untuk mengejar defisit kita. Berarti yang mau dikejar yang mana nih?
menambah amal atau menghilangkan amal buruk? Nah, yang matematik kan yang amal buruk. Itulah posisi strategis taubat. Sekarang umur saya misal 50 lah. Itu saya udah punya matematika dan gak fluktuatif bahwa dosa saya misalnya 20 tahun. Tapi sudah pasti saya dapat siksa 20 tahun. Amal saya udah pasti mau kapan pun gak akan bisa beli surga. Nggak mungkin. Nah, berarti tugas saya adalah menghilangkan yang 20 tahun. Sekaranglah waktunya di dunia ini. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, ayo bertobat kepada Allah dengan tobat yang ada yang menerjemahkan tulus, ada yang menerjemahkan ikhlas, ada nasuhan itu yang menerjemahkan dengan penyesal. Perhatikan ayat berikutnya, sangat membingungkan karena kemudian Allah mengatakan asa memenawi. Wih, tidak pasti amat ininya ya. Asa, mudah-mudahan Rabbukum Allah ayyukaffir ankum sayyiatikum, menghapus seluruh kejahatan kita, wa yudkhilkum, dan karenanya Allah akan memasukkan kita semua jannatin tajri min tahtihal anhar. Tapi asa, mudah-mudahan, daripada gimana itu? Jadi nggak ada kepastian ya taubat kita diterima ya. Nah, yang ngomong asa Allah, dimana Allah itu maha penerima taubat. Jadi jangan, bukannya percaya, jangan kecil harapan, karena yang ngomong itu adalah zat yang tidak pernah ingkar janji, zat yang melebihi dari ibu kita. Masih banyak ibu yang kesel ngusir anaknya. Allah nggak pernah mengusir hambanya. Sejahat apapun hambanya, pada saat kembali dan pulang ya diterima. Bahkan faktanya Allah maha bertaubat, sama Allahnya bertaubat, kembali juga. Di titik pertemuan ternyata kita kalah cepat, selalu kalah cepat dengan Allah. Jadi Allah nunggu nih mana tekani kita kan. Jadi Allah selalu menunggu kapan kita kembali. Walaupun digunakan kata asa, mudah-mudahan. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Itulah hari di mana Allah tidak apa yuhzikun, gawe cuwe, iya gawe cuwe, mengecewakan. Apa bahasa pesantren ya? Setelah mengecewakan ya, mengecewakan Nabi dan orang beriman yang bersamanya tuh. Berarti yang bersama Nabi Lut gimana? Yang bersama Nabi Nuh? Oh, ini Nabi Muhammad tuh. Ikut di belakang. Nah, ikut di belakang. Itulah derajat Nabi Muhammad. Jadi kendati pun namanya sama-sama, pangkatnya sama-sama Nabi, Nabi-Nabi itu ikut Nabi Muhammad. Sangat punya ketergantungan kepada Nabi Muhammad. Maka wan Nabi Muhammad
walladzina amanu ma'hu. Walladzina amanu ma'hu ini termasuk para nabi yang lain dan kita ini ya, sederajat dengan Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Nuh. Itu derajat penting Nabi Muhammad. Akhirnya sambil menunggu dibukakan pintu, ini masih simulasi akhirat ya, terdengar kegaduhan di kawasan neraka. Orang-orang yang menuju neraka itu mau menuju, ternyata ada fenomena menarik. Cahayanya padam dan beberapa orang mukmin ada yang meredup cahayanya. Tapi ada juga yang masih terang benderang, ada yang sedang-sedang saja. Semua akan melewati as-sirat. Semua akan melewati. Tiketnya udah didapat. Ada ahli surga, ada ahli neraka. Maka ahli neraka ini kehilangan cahaya. Jangankan untuk bisa melewati itu as-sirat, menemukan di mana sirat baik susah, gelap banget. Maka mereka nasibnya sudah bisa ditebak, tidak sempat menginjak itu as-sirat karena keburu kecemplung ya, dan sudah pasti jatuh ke neraka. Tetapi beberapa orang mukmin juga lamban berjalan karena harus meraba-raba gelap. Maka berdoalah semua itu kepada Allah. Mereka nuruhum ya sahabain aidihim wa bi aimanihim. Ada yang cahayanya ada di tampak muka, ada yang cahayanya ada di tampak kanan. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong sih cahaya kami mulai redup, sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, kalau masih ada kesempatan ampunilah dosa kami. Itu karena melihat fenomena yang dapat tiket ke neraka sudah kejebur duluan, mulai ketakutan. Tapi ahli surga, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya tidak ada yang tidak bisa dikuasai oleh Allah. Nah itulah ilustrasi di akhirat itu. Oleh karena itu maka tidak perlu latihan, tidak perlu tebak-tebakan. Ya kita harus yakin seperti itulah keadaannya. Sekarang kita masuk ke ayat 9 dan seterusnya. Ini ayat bicara tentang orang munafik dan orang kafir. Timbul pertanyaan, ini ayatnya nyelip apa gimana ya? Ini ayat nyelip atau gimana? Gagasan dasarnya adalah tentang kita dan keluarga kita. Keluarga itu bisa anak istri, bisa mamang bibi, itu keluarga juga. Yang tadi pertama keluarga inti, yang kedua keluarga besar, yang ketiga keluarga jauh. Keluarga jauh ini tetangga, masyarakat. Ini semua cerita tentang keluarga. Kadang kepala keluarganya mukmin, maka anggotanya, anggota keluarga bisa ada dua kemungkinan: ikut ke mukmin atau stay di kafir, atau dibalik, kepala keluarganya kafir. Sekarang ada fakta anggota keluarganya mukmin. Apakah ada kemungkinan, peluang anggota keluarganya bertahan pada keimanannya kendati pun kepala keluarganya kafir? Nah sekarang yang lebih memilukan yang ketiga, anggota masyarakatnya kafir, anggota keluarganya. Salah satu ada yang mukmin, sehingga ada pertarungan di anggota keluarga itu.
maka yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Maka pada saat itu keluarga menjadi beban, jadi kesulitan. Ada teori tentang jihad, banyaklah teori tentang hijrah. Kita harus keluar dari keluarga. Tapi kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga kamu. Nggak boleh kita hijrah. Andai kata hijrah pun harus kembali pulang kampung, karena faktanya kita nggak bisa meninggalkan keluarga kita. Rangkaian ayat dari 1 sampai 8 itu sebelum ke 9 itu mengisyaratkan bahwa berdoalah, berjuanglah, berusahalah agar kita berkumpul dengan keluarga kita di surga nanti. Itulah cita-cita besar. Sebagaimana Nabi Muhammad berjuang sampai memberi syafaat karena saking pengen berkumpul dengan umatnya yang dianggap keluarganya. Itulah success story kita. Maka agama Islam adalah agama dakwah. Itu agama Islam, itu agama dakwah. Bagi yang tidak berdakwah, sebagaimana kita buat kaidahnya kemarin, maka sebesar itu hambatan ke surga. Ya, rabi dienengaken, anak dienengaken, tetangga dienengaken. Maka padamnya api surga, ia sebesar semakin redup, semakin redup. Jadi padamnya cahaya keluarga di akhirat nanti dipengaruhi tingkat dakwah kita pada keluarga kita. Jadi padamnya cahaya keluarga kita nih, misalnya Manar Family. Nah, maka diingatkan oleh Allah, ya ayuhan Nabi, hai Nabi Muhammad, seperti itulah beban keluarga. Maka jihadlah, bukan perangi, jihadlah al-kuffar pada keluarga yang sudah terlanjur jadi kafir, wal munafikin, kepada orang munafik, waghlud alaihim, harus keras kepada mereka, tegas, wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka pasti di neraka, wa bisal masir. Kita akan menemukan fakta bukan orang lain yang kafir dan munafik itu. Yang kafir kita jihadi dengan mungkin perang, yang munafik kita jihadi dengan ilmu. Karena orang munafik nggak bisa kita perangi, agamanya sama dengan kita. Islam kan orang munafik itu. Maka kata jahid dan waghlud membedakan. Jahid kemungkinan perang fisik, waghlud psikis. Waghlud itu psikis, ya. Ketegasan kita di tengah-tengah keluarga akan menandai mereka akan bertahan dalam kekafiran atau akan bertahan dalam kemunafikan atau tidak. Itu sangat dipengaruhi oleh ketegasan kita di tengah-tengah keluarga. Nah, maka ayat berikutnya akan memberikan contoh. Mari kita lihat contoh-contohnya. Daraballahu masalan, Allah telah membuat perumpamaan kegagalan keluarga, yaitu lilladzina kafaru, untuk kelompok orang kafir, imra'atan Nuhin, pakai ta ta'nis bukan tamar buto. Ya kan ta ta'nis kan? Imra'atan Nuhin itu artinya ceweknya Nuh apa istrinya Nuh? Bukan Zahus itunya. Cermat di Al-Quran mah ya. Karena kekafiran sampai nggak pakai kata Zahus, pakai imro'ah wadon itu. Tapi maksudnya istri, yaitu istrinya Nabi Nuh, wa imro'ata Lutin, dan istrinya Nabi Lut. Karena tahta abdaini min ibadina sholihain, keduanya dua perempuan yang
nakal ini, istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut, padahal sudah dianugerahi 2 orang ahli ibadah yang soleh. Allah yang menganugerahkan, tidak tanggung-tanggung. Nabi ya, Nabi Lut, Nabi Nuh, nggak ngaruh ternyata. Walaupun saya ustadz, boleh jadi saya ahli neraka. Walaupun abah saya kiai, boleh jadi saudara-saudara saya ahli neraka. Nggak ngaruh. Menandai hidayah itu di tangan Allah. Ya, jadi aja ngudag-ngudag calon mantu anak kiai, nggak ada jaminan. Catatan juga, keluarga Nabi nggak ada jaminan ya sesurga. Apalagi cuma tuh bagus. Fakhonatahuma, 2 perempuan yang dianugerahi jabatan istri itu malah berkhianat kepada Nabi Nuh. Dia menolak ajakan suaminya untuk naik kapal, sekaligus menolak beriman kepada Allah. Sementara istri Nabi Lut berkhianat kepada suaminya pada saat datang 2 tamu yang tidak lain adalah malaikat gagah ganteng. Timbul rasa khawatir dari Nabi Lut sebagai sahibul bait bahwa tamunya akan diperkosa oleh penduduk kampung itu yang memang homoseks, sangat tergila-gila kepada barang luks dari kaum lelaki. Maka Nabi Lut memohon dengan sangat dan sangat kepada istrinya, wahai istriku, kita rahasiakanlah tamu yang ganteng ini. Jangan kamu bicara pada orang-orang kampung. Ya, hidayah tidak turun pada istrinya. Anugerah Allah berupa suami yang mulia tidak ngaruh pada istrinya. Istrinya ukur nikmat, malah diumumkan, dibocorkan, di tamu saya ada lelaki ganteng. Maka demikianlah dalam waktu yang singkat penduduk-penduduk pecinta seks sejenis itu berkumpul berteriak-teriak, lo gantian dong makainya. Menyakitkan benar. Menyakitkan. Maka azab turun setelah orang-orang mukmin yang ikut bersama Nabi Lut itu dievakuasi. Bumi di mana dipijak itu kemudian diangkat oleh Allah dan dijatuhkan, termasuk istrinya Nabi Lut. Nggak ngaruh tuh, nggak ngaruh. Maka sering ngomong, wajar lah anak kiai, wajar sih nggak bisa. Dan kita sudah baca ya kemarin Siti Aisyah dan Siti Hafsah bikin ulah menyebabkan Nabi salah langkah kan kemarin. Pada saat banjir datang, Nabi Nuh adalah suami yang tetap mencintai istrinya. Maka hatinya bergetar ingin menyelamatkan istrinya. Tapi kata Allah, falam yughniya, tidak ada daya buat suami menolong istrinya. Begitu juga pada saat tanah di kawasan Lut itu diangkat Allah, istrinya ada di kawasan itu. Nabi Lut hanya melihat dengan mata yang nanang. Kata Allah, falam yughniya anhuma, tidak punya daya baik Nabi Lut maupun Nabi Nuh untuk menolong 2 perempuan yang tidak beruntung itu. Minallahi syai'an, dari azab Allah syai'an, sedikit pun. Sama nasibnya dengan orang-orang kafir lainnya. Wakila, dan dengan tegas dikatakan oleh Allah, udkhula, masuklah kamu berdua, hei perempuan-perempuan nakal, an-nara, ke neraka, madakhilin,
bersama orang-orang lain yang sudah pegang tiket neraka. Ketika kita dikatakan udkhul, sebenarnya mestinya enggak. Wong suaminya mukmin kok istrinya kafir, kan aneh. Itu suaminya mukmin, ahli ibadah di surga, istrinya tidak dapat kontribusi dari keimanan suaminya, tetap kafir. Wa daraballahu masalan, Allah juga menciptakan perumpamaan untuk kita nih yang beriman nih, yaitu imro'ata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Ada riwayat menceritakan Asiyah ini adalah istri yang berhasil mempertahankan keimanan, kendati pun suaminya adalah paling top sepanjang masa sampai sekarang dalam hal kekafiran, dalam hal kebejadan, dalam hal kejahatan, topnya sampai sekarang gak bisa nandingin, plus ketakaburan. Maka di tengah-tengah itulah doa ini muncul. Apa doanya? Rabbi ya Allah, ibli indaka baitan. Nggak apa-apalah, semua saya terima, tapi minta upah saya. Apa minta upahnya? Baitan, suatu rumah di surga. Tapi tetap rasa sakit, rasa nyeri. Kalau bisa mah nggak gini-gini amat kali disiksanya. Wa najini, oleh karena itu selamatkan aku ya Allah, min Fir'aun wa amalihi, dari Fir'aun dan perbuatannya. Tapi lagi disiksa. Minal qaumid dzalimin wa najini minal qaumid dzalimin. Apa yang dilakukan Asiyah adalah bukti jihad dia menghadapi orang kafir atau menghadapi orang munafik. Suami akan berhadapan dengan peristiwa ini, atau sebaliknya. Satu saat kita melihat istri kita jadi munafik, satu saat mungkin melihat istri kita jadi kafir. Semua sudah ada contohnya, tidak perlu gagal lagi ya, sudah dibuat contoh oleh Allah. Bagaimana kalau kita keadaannya seperti Nabi Lut, kalau keadaan kita seperti Nabi Nuh, atau dibalik, bagaimana kalau istri nggak seberuntung itu dapat suami kayak Fir'aun? Tidak perlu gagal lagi karena sudah ada contoh-contohnya. Pada saat itu kawin beda agama boleh. Pada saat itu. Nah sekarang kan sudah tidak ada kawin beda agama. Tapi problemnya nggak berubah. Tiba-tiba istri kita tidak beriman lagi. Tiba-tiba istri kita sudah munafik, atau sebaliknya suami kita tidak beriman lagi, bukan kafir, sudah nggak melaksanakan keimanan. Jadi sudah ada contohnya, tidak perlu gagal lagi. Bahkan ditambahi oleh Allah wa Maryam. Beda lagi nih, Siti Maryam. Mana Siti Maryam itu? Wa Maryam ibnata Imran. Menghadapi tekanan bukan suami, bukan istri, bukan kakak, bukan adik. Tekanan masyarakat. Dengan berjuang keras, akhirnya sukses mempertahankan kesuciannya, auratnya. Allati ahsanat farjaha, yang memelihara kemaluannya. Fanafakhna fihi min ruhina, maka diberikan anugerah, datanglah malaikat Jibril gagah hanya untuk mengabarkan engkau hamil.
situasi semakin memburuk ya. Meteng tanpa suami. Siapa yang mau menjadi backupnya? Nah ini rumit benar. Merasa kaya, layang-layang putus. Tapi ternyata Siti Maryam tetap pada kaidah keimanannya. Maka kata Allah, wa saddaqat bi kalimati rabbih. Siti Maryam membenarkan hal apapun yang telah dilakukan Allah pada dirinya. Wa kutubihi, dan telah difirmankan Allah di dalam kitab-kitabnya. Maka Siti Maryam mendapatkan success story sebagai seorang perempuan yang al-qanitin. Ya udahlah, patuh kepada Allah. Ini sindiran kepada Nabi Muhammad, yaitu menghadapi Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Apakah akan membiarkan Siti Aisyah dan Siti Hafsah meneruskan jalan ceritanya seperti istrinya Nabi Lut, juga Nabi Nuh, atau akan memilih Siti Maryam yang tetap memelihara kepatuhan ya? Maka jawabannya adalah satu, sehebat apapun suami tidak akan mempengaruhi ya. Atau sebaliknya, sehebatan apapun istri juga tidak akan mempengaruhi suami dalam hal keimanan, kecuali yang bersangkutan bertobat, meminta hidayah. Nah, orang bertobat itu satu langkah menjemput hidayah. Orang bertobat ya kan ada orang kapok. Nah, maka komponen tobat itu ada 3. Yang pertama adalah menunjukkan rasa menghentikan. Nah, sekarang Siti Aisyah berhadapan dengan fakta bahwa suaminya, yaitu Nabi Muhammad, pada waktu berjanji untuk tidak minum madu lagi adalah salah, mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah. Kalau dua istri ini merasa menang, maka tiket istrinya Nabi Lut dengan Nabi Nuh dipegang. Kira-kira Nabi Muhammad akan menangisi kan? Sebagai suami menangisi, tapi tidak akan berdaya. Nah, apa resep yang dilakukan suami? Maka suami meminta kepada istri tobat, karena di situ hidayah datang. Tobat, berarti tobat itu berhenti menekan suami, berhenti menekan suami. Itu langkah pertama. Yang kedua, sudah ya, kamu harus menyesal kenapa semua ini terjadi. Yang ketiga, ke depan jangan pernah lagi hal ini terjadi. Jadi suami berjuang keras agar mendorong istri itu bertobat. Setelah itu urusan Allah, mau hidayah urusan Allah. Bagaimana kalau istri tidak tobat, tidak mau bertobat, maka talak terjadi. Jadi batasannya adalah mau bertobat atau tidak. Komponennya kan ada 3 tuh. Menghentikan kejelekan, menyesali kejelekan, tidak akan mengulangi kejelekan. Kita lihat istri kita yang nakal ini, 3 komponen tobat itu terpenuhi tidak? Kalau tidak, maka talak wajib hukumnya. Ternyata kumat lagi, ditimbang-timbang, udah talak.
Mudah-mudahan setelah ini hidayah Allah datang. Udah tahu. Begitu juga istrinya. Akhirnya ini ngeliat suaminya diminta tobat sulit amat ya. Udahlah saya hulu aja. Hulu. Karena hulu itu sekali jadi. Kenapa sekali jadi? Kan suaminya gak punya masa iddah nih. Kan suami gak haid, suami tidak nifas, suami tidak ada persalinan, dan suami tidak punya kegiatan menyusui lagi. Maka suami tidak punya masa iddah. Karena suami tidak punya masa iddah, hulu itu sekali pakai langsung jadi. Karena hulu setelah kali pakai langsung jadi, maka selalu hukumnya wajib. Karena sekali pakai langsung jadi, nggak bisa atlet, nggak bisa mundur. Itulah kenapa Nabi mengatakan istri yang minta cerai itu dijauhkan dari bau surga. Ya karena hulu itu sekali pakai. Nah maka begitu istri itu hulu, suami sudah mengharamkan itu, menyentuh segala, langsung jadi. Itu kalau memang suaminya tidak mau melengkapi komponen bertobat. Mekonon mani. Nah, fatal sekali kalau cuma kita ya, bukan siapa-siapa, wajar lah. Ini sudah istri Nabi gagal memanfaatkan momentum suaminya. Itu kegagalan hidup itu ya. Tapi juga sekaligus mengkonfirmasi kita ini tidak mempengaruhi orang lain kecuali dengan hidayah Allah. Nah alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu, dalam kasus pembuka surat At-Tahrim ini Siti Aisyah juga Siti Hafsah adalah dua perempuan dari 10 ahli surga dari kalangan ibu kaum muslimin sampai saat ini. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang sukses baik sebagai suami maupun sebagai Rasul, sehingga agama Islam sampai ke kita. Nah sekarang kembali kepada masalah surat At-Tahrim. Kita perbaiki lagi. Hukum Islam tidak pernah jadi beban. Halal dan haram itu adalah kemudahan untuk kita semua. Yang disebut beban itu keluarga. Itu beban. Keluarga yang mengubah haram menjadi halal. Keluarga pula yang merubah yang haram menjadi halal. Maka jagalah keluarga itu supaya jangan jadi beban yang merubah hukum Allah. Padahal semua hukum Allah, batasan Allah itu untuk kemudahan hidup. Pasti kalau kita merubah batasan Allah, timbulnya kesukaran. Keluarga lah yang menimbulkan kesukaran. Tapi keluarga yang tidak dibangun dengan agama, maka akan jadi beban doang. Akan jadi beban. Pilihannya tinggal dua. Pada saat keluarga itu tidak mau bertobat, maka mau talak atau enggak? Kalau enggak, Allah yang akan mentalak. Ya, kan diancam oleh Allah kan talaknya. Nah oleh karena itu para suami pemimpin keluarga itu wajib menegakkan jihad di dalam keluarga itu. Nah intensitas kekuatan kita jihad pada keluarga mempengaruhi kesuksesan kita masuk surga. Dipengaruhi oleh cahaya itu, senter itu. Semakin kita itu malas ngurusi keluarga, semakin redup cahaya kita. Tuh. Lah mendingan orang dia keluarga di kanan mah tetap punya keluarga besar. Lah kita mau ngaku lah tetap punya keluarga gede lagi, tetangga segala. Semakin besar amal jariah kita, kontribusi kita pada keluarga,
maka semakin terang itu cahayanya. Kita akan menemukan as-sirat dengan cahaya dari Allah. Ya. Nah, oleh karena itu, apa itu ku anfusakum? Kamu mewajibkan sholat subuh, maka wajibkan pula sholat subuh dengan anggota keluarga kamu. Kamu mewajibkan sedekah, maka wajibkan pula sedekah untuk keluarga kamu. Jadi begitu yang disebut ku anfusakum. Semua hal yang kita lakukan, maka itu juga harus dilakukan keluarga kita. Semua hal yang kita jauhi, maka itu juga yang harus kita jauhi untuk keluarga kita. Jadi duduk ngegaweakan umah lawang dicepret. Jadi menkloning keluarga supaya derajat kebaikannya sama dengan kita. Dan upaya menjaga dari keburukan dikloning pula untuk keluarga kita. Selama kita berusaha, maka terang ke saya. Begitu kita nggak peduli, nggak mau tanggung jawab, maka redup, bahkan terancam mati. Itulah teori dasar hubungan kita dengan keluarga. Tidak bisa kita nggak punya keluarga, nggak mungkin punya tetangga, punya orang tua, punya mama, punya bibi. Tapi orang tua menjelma menjadi penjahat. Dia merengek seperti anak kecil. Dipilih, dibuat pilihan. Kamu pilih ayah apa pilih istri kamu? Maka dijawab oleh Allah, ku anfusakum. Bagi anaknya, bukan ayahnya keluarga, tapi istri dan anak. Maka kalau saya jadi anaknya, saya jawab, Pak, maaf ya kalau nggak mau ikut ke surga, saya mau ke surga dengan anak istri saya. Kita harus berjuang agar bisa berkumpul di surga dengan keluarga kita. Nah, itu jawabannya. Aku qouli hada wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.